siang, perkenalkan nama saya Fernis Nyawati Halawa dengan NIM 2303509. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya yang berjudul Implementasi Deep Learning dalam Pembelajaran Abad ke-21. Dan sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu seminar kimia, ada Ibu Trasyamsieni MS PhD dan Bapak Nofri Yuhelman MPD. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu di mana pendidikan abad ke-21 menuntun siswa berpikir kritis, tingkat tinggi, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, literasi digital, serta kemampuan berkolaborasi secara efektif. Pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center menuju student center mendorong munculnya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan konten, tetapi juga penalaran, pemahaman konseptual yang mendalam, dan kemampuan mentransfer pengetahuan ke berbagai konteks kehidupan. Dalam konteks ini, deep learning menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena berorientasi pada pemahaman bermakna, metakognisi, serta integrasi konsep yang memungkinkan peserta didik membangun pemahaman secara mendalam dan berkelanjutan. Adapun menurut beberapa pendapat dari para peneliti, yaitu ada Trilling dan Fadel. Trilling dan Fadel menyatakan bahwa pembelajaran abad ke-21 harus mendorong siswa berpikir mendalam. Adapun menurut Fulan dan Langworthy, deep learning adalah inti pedagogi baru yang transformasional. Pembelajaran abad ke-21 menekankan pada kemampuan peserta didik untuk membangun makna, menghubungkan gagasan antar konsep, serta menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah kompleks. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa deep learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan yang akan kita bahas nanti. Baik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengkaji bagaimana deep learning diimplementasikan dalam pembelajaran abad ke-21. Kedua, menganalisis temuan beberapa peneliti tentang efektivitas deep learning. Ketiga, mengidentifikasi model pembelajaran yang paling mendukung deep learning. Adapun metode review yang saya gunakan yaitu metode sistematik literatur review sederhana yang bertujuan mengidentifikasi, memilih, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terkait implementasi deep learning dalam pembelajaran abad ke-21. Sumber artikel yang saya gunakan itu mulai dari Sinta 1 sampai 3 dan jurnal internasional mulai dari Q1 sampai Q4. Rentang tahunnya sekitar 2014 hingga ke 2024. Adapun langkah analisis yang saya gunakan ada 4 poin, yaitu pertama, ada identifikasi artikel. Identifikasi artikel adalah tahap awal untuk menemukan dan mengumpulkan artikel yang relevan dengan topik review yang sedang dikaji. Tujuan utamanya itu memperoleh kumpulan artikel yang berpotensi relevan dengan topik penelitian. Kemudian adapun seleksi. Seleksi yang dimaksud di sini itu seleksi artikel, di mana proses penyaringan artikel yang telah diidentifikasi agar hanya artikel yang benar-benar sesuai yang dianalisis lebih lanjut. Poin ketiga, adapun coding tematik. Coding tematik adalah proses mengelompokkan informasi penting dari artikel terpilih ke dalam tema atau kategori tertentu. Cara kerjanya itu mulai membaca artikel dan menandai poin-poin penting. Misalnya seperti abstrak, hasil penelitian atau pembahasan, kemudian kesimpulan. Adapun sintesis hasil. Sintesis hasil adalah tahap menggabungkan dan merangkum temuan utama dari seluruh artikel berdasarkan tema yang telah dikaji. Pada saat ini, adapun deep learning menurut beberapa peneliti, yaitu pertama ada Mims dan Tang.
Di sini, Links dan Tangs mengatakan deep learning itu memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Kemudian, adapun menurut Sloan dan Malworthy, deep learning menciptakan pembelajaran yang inovatif, relevan, bermakna. Dilanjutkan oleh Hattie. Pembelajaran mendalam terjadi ketika siswa membuat koneksi antar ide dan mengaktifkan metakognisi. Kemudian dilanjutkan oleh Ausubel yang menyatakan bahwa deep learning terjadi bila siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Artinya, dengan mempelajari deep learning ini, siswa akan diminta untuk mengaitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Sehingga ketika siswa mempelajari pengetahuan baru tidak akan sepenuhnya asing, karena sebelumnya dia sudah mendapatkan pengetahuan yang lama atau konsep yang lama, sehingga bisa saling berketerkaitan. Baik, pada saat ini, adapun karakteristik deep learning. Menurut berbagai peneliti, menurut Hattie, karakteristik deep learning itu ada berupa refleksi, berpikir mendalam, penguasaan konsep. Adapun menurut penelitian berikutnya ada tugas otentik, pemecahan masalah kompleks. Dilanjutkan oleh Lazonder dan Harmsen, membutuhkan bimbingan yang tepat atau guided inquiry. Ciri utamanya itu analitis, reflektif, terintegrasi, transfer pengetahuan tinggi, berbasis pemecahan masalah. Adapun lingkup pembelajaran abad ke-21, di sini menurut beberapa para ahli, di sini Savendra dan Opfer menyatakan lingkup pembelajaran abad ke-21 itu keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi baru. Dilanjutkan oleh Trilling dan Fadal, fokus pada kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian Scott pun menyatakan bahwa pembelajaran harus relevan dengan dunia nyata dan masa depan pekerjaan. Kemudian, adapun model pembelajaran yang mendukung pendekatan deep learning ini. Menurut beberapa peneliti yang saya review, di sini menurut Hemlow Silver dan Sari Sutrisno dan beberapa peneliti lainnya, menyatakan bahwa dengan menggunakan PBL ini mendorong pemahaman konseptual dan penyidikan mandiri serta meningkatkan critical thinking khususnya di SMA. Kemudian adapun PJBL, di sini menurut Suyatna dan kawan-kawan meningkatkan analisis dan kreativitas, cocok untuk pembelajaran kolaboratif. Adapun inquiry learning menurut Lazonder dan Harmsen, inquiry efektif bila ada scaffolding, menguatkan kemampuan ilmiah. Kemudian adapun flipped classroom. Menurut Wulandari dan Surjono, di sini flipped classroom itu meningkatkan partisipasi dan pemahaman konsep. Kemudian adapun menurut Sari dan Degen, yaitu strategi metakognitif, membantu siswa refleksi dan pengendalian diri dalam belajar. Adapun dampak dalam implementasi deep learning terhadap siswa itu, menurut hasil penelitian Utami dan Widodo, meningkatkan berpikir kritis. Dilanjutkan oleh peneliti lainnya itu meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan kreativitas, meningkatkan problem solving, serta mengurangi miskonsepsi. Deep learning perubahan jangka panjang dalam cara siswa memahami pelajaran. Adapun tantangan implementasi deep learning itu, menurut berbagai peneliti, guru belum terlatih dalam pendekatan student center. Siswa belum terbiasa berpikir kritis. Fasilitas masih terbatas, kurikulum padat sehingga guru kurang waktu. Penilaian atau asesmen masih dominan kognitif rendah. Adapun implikasi bagi pendidikan, di sini guru perlu berlatih model baik itu PBL, PJBL, dan e-query, dan model-model pembelajaran lainnya. Serta sekolah perlu menyediakan fasilitas digital dan laboratorium untuk mendukung pembelajaran siswa. Serta penilaian harus berbasis authentic assessment. Terakhir, kurikulum harus mendukung pembelajaran mendalam, bukan sekedar konten.
Baik, dari poin-poin yang sudah saya jabarkan dari atas, bisa kita simpulkan bahwa artikel review ini menunjukkan bahwa implementasi deep learning sangat relevan dalam pembelajaran abad ke-21 karena mampu meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik. Model pembelajaran seperti PBL, PZBL, Inquiry Learning, Virtual Classroom, dan strategi metakognitif terbukti efektif mendukung proses pembelajaran mendalam. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kompetensi guru, kesiapan siswa, dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru, perbaikan sistem penilaian, serta penyediaan lingkungan belajar yang mendukung sangat diperlukan untuk pengoptimalan deep learning di sekolah.